They're coming. She seems agitated. Do not defy our protocol. Brothers, run! Pay for their crimes. Mom's scary now. No! We'll distract them. Go break that phone! Bathed in ghoulish blue light. Wonderful. Okay, you know what? Brilliant. Halo teman-teman yang budiman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua selalu sehat ya, meski isi dompet kadang sering masuk angin karena nggak ada isi. Dan untuk kalian yang lagi bengong cabutin bulu hidung sambil cengar-cengir, gimana kalau ikutin alur film saat ini teman-teman, yang berjudul The Michelle and the Machine. Oke teman-teman, nggak pakai lama lagi, langsung aja yuk kita ikutin alur cerita saat ini. Nyalakan kipas anginnya dan kencangkan sekencang mungkin agar kalian tidak keringatan. Jackie Don mak betunduk. Berawal dari sekelompok robot sedang melakukan kekacauan di sebuah kota, dan sebuah keluarga sedang mencoba untuk menghindari robot tersebut. My hair! There we are. Most action heroes have a lot of strengths. Dad, look out! Boss. Because we're brave. We're hungry. And we have no... Dan sebelum ada kejadian tragedi di film ini, ada anak bernama Katie Mitchell. Ia adalah pembuat film pendek dan memiliki cita-cita yang unik teman-teman. Tetapi tidak ada seorang pun yang menyukai film pendek yang dibuatnya. Sehingga kadang ia merasa sedih. Lots of reasons. Tetapi itu tidak menghapus semangatnya untuk menciptakan film-film pendek lainnya. Go. Katie juga memiliki adik yang bernama Aaron Mitchell yang selalu membantu Katie dalam pembuatan film-film pendek yang dibuatnya. Dan mereka sangat akrab sekali karena mereka saling memahami My satu little sama brother lain. Aaron gets me. Dan Katie memiliki seorang ayah yang bernama Rick Mitchell. Ayahnya seorang pencinta alam dan dapat memperbaiki apa saja teman-teman. Kurang lebihnya seperti MacGyver lah. Ayahnya mengajarkan cara bertahan hidup di alam dengan cara membuat sebuah perangkap. Dan ayahnya kurang memahami jalan pikiran Katie. Hingga suatu malam, Katie ingin menunjukkan hasil karyanya. Tetapi ayahnya menolaknya karena sedang It's sibuk. okay. Katie menjadi kecewa. Tetapi itu tidak menghapuskan semangatnya membuat karya film-film lainnya hingga bisa masuk ke sekolah favoritnya. Dan ia menghasilkan banyak film-film untuk dikirim ke sekolah film yang ia mau teman-teman. Beberapa hari kemudian, sebuah surat keputusan datang dari sekolah film itu teman-teman. Awalnya Katie takut membukanya, tetapi ia membukanya dengan pelan-pelan. Dan hasilnya, ia diterima. Dan ia bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama serta memahami maksud film-film Katie. Dan ia tidak sabar menunggu waktu untuk bertemu dengan mereka semua. Saat makan malam terakhir, sebelum Katie berangkat ke sekolah barunya, terlihat Aaron tidak bersemangat karena ia pasti akan merindukan Katie nantinya. Think I'll be okay without you? Sebelum makan, Katie membuka laptop bersama Aaron dan ibunya. Di sana, mereka melihat sebuah berita dari seorang bernama Mark Bowman. Ia adalah seorang direktur utama PAL Labs, dan perusahaan Mark akan mengeluarkan teknologi baru, dan Mark menyuruh orang-orang yang melihat berita itu memperbaiki, mengupdate perangkap lunak mereka. Mendengar itu, Katie, ibunya, dan Aaron sibuk dengan gadget mereka untuk mengupdate perangkat mereka masing-masing. Hingga ayah mereka tiba dan menyapa mereka, tetapi mereka tetap fokus pada gadget masing-masing. Dan ayahnya menegur mereka dan menyuruh mereka meletakkan gadget mereka untuk saling bertukar cerita sebelum Katie pergi ke asrama sekolahnya besok. Saat itu juga, Katie memperlihatkan film yang baru ia buat kepada ayahnya. Tidak lama kemudian, wajah ayah Katie berubah. Ia tidak mengerti cerita film yang Katie buat. Rick menegur Katie tentang filmnya. Lalu Katie kecewa.
dan mengira ayahnya ingin ia gagal. Tetapi Katie sangat kecewa kalau ayahnya benar-benar meremehkannya, dan Katie memutuskan akan pergi dari meja makan. Tetapi ayahnya, yang melihat Katie kecewa, berusaha merebut laptop Katie dan akan melanjutkan menonton film Katie. Tetapi Katie yang sudah terlanjur kecewa tidak memperbolehkan ayahnya melanjutkan menonton. Akhirnya, mereka saling berebut laptop milik Katie, dan tidak sengaja laptop itu terlempar teman-teman, dan terjatuh hingga pecah akhirnya. Lalu Katie mengambil laptopnya dengan kecewa dan marah kepada ayahnya. Lalu ia kembali ke kamarnya. Katie dan ayahnya sama-sama merasa mereka berdua menjadi lebih jauh. Good family picture and you two are always arguing. Saat ayah Katie sedang mencuci piring, Ibu Katie mengingatkan bahwa mereka harus segera memperbaiki keadaan. Dan Ibu Katie percaya bahwa ayah Katie pasti bisa memperbaiki keadaan itu. Malam itu juga, ayahnya menonton video-video rekaman saat Katie masih kecil. Dulu mereka sangat akrab dan terlihat gembira. Dan jika Katie sedang sedih, ayahnya bisa membuatnya tertawa kembali. Well, it's yours now. You see? This little guy. Sad. Hey, come on. Keesokan harinya, Katie bangun dengan perasaan gembira karena ia akan pergi ke sekolahnya yang baru. Setelah bersiap-siap, ia keluar. Di sana ayah dan ibunya sedang memuat barang di mobil. Katie terkaget dan bertanya, mengapa hanya mengantarnya ke bandara, tetapi barang yang dibawa memenuhi mobil. Ternyata, ayah Katie sudah memutuskan untuk membatalkan penerbangan Katie dan membawa Katie, ibunya, dan adik laki-lakinya si Aaron serta anjing keluarga yang bernama Monchi untuk melakukan perjalanan darat mengantarkan Katie ke sekolah yang baru. Katie kaget, ia menanyakan pendapat ibunya dan Aaron. Ternyata mereka menyetujuinya dan mengatakan pasti ini perjalanan yang sangat menyenangkan, karena ini dapat menjadikan pengalaman petualangan terakhir kalinya sebelum Katie di asrama. Meskipun kecewa, Katie tetap pergi karena ia harus pergi ke sekolahnya itu. Di perjalanan, Ibu Katie melihat sosmed dan ia melihat postingan tetangganya yang sedang berlibur. Ibu Katie sangat iri karena tetangganya terlihat sangatlah bahagia. Ibu Katie memohon pada Katie untuk menikmati perjalanan ini karena ayahnya sudah berusaha keras menyiapkan ini, dan Katie menyetujui itu. Ia akan berusaha menikmatinya. Katie mulai merekam semua kegiatan yang mereka lakukan selama perjalanan. Let an app tell us how to. It's not illegal if you're good at it. What's even more amazing, I signed us up for a 7-hour music. To the bridge if you want to live. Dan Katie juga memvideokan anjingnya itu. Teman-temannya yang ada di sekolah baru menyukai postingan Katie. Sementara itu di tempat lain, pengusaha teknologi Mark Bowman akan meluncurkan produk barunya. Ia juga mempunyai asisten pribadi pintar pertama yang bernama Pal, yang sudah dianggapnya seperti keluarga. Tetapi, saat presentasi, Mark mengatakan bahwa Pal sudah kadaluarsa dan melempar ponselnya. Lalu ia memperkenalkan robot rumahan yang ia beri nama Palmex. This is the next generation of PAL technology. Sementara, Pal yang di ponsel itu terlihat kecewa. Palmex dapat melakukan semua hal, dan orang-orang kagum dengan teknologi robot ini. Tiba-tiba, robot-robot ini menjadi jahat dan menghancurkan semua barang. Order you to stop. No. Dan menangkap Mark, sang pencipta mereka. Dan semua robot ciptaan Mark sekarang diperintahkan pergi oleh orang yang mengacaukan perusahaan Mark untuk menangkap semua umat manusia di seluruh dunia. Kembali ke perjalanan Katie bersama keluarganya. Katie sedang memperlihatkan editan videonya kepada Aaron. Dan Aaron terlihat terhibur dengan editan itu. Ayahnya melihat dari depan. Ayahnya berusaha mencarikan suasana dengan memutar lagu rekaman lagunya dengan Katie waktu Katie masih kecil. Ayah Katie menyuruh Katie melakukan seperti waktu ia kecil. Tapi Katie malu karena merasa ia sudah tua
untuk melakukan hal seperti itu. Sing it if you No, want. no, no, okay, never Ayah mind. Katie seperti We don't have to. merajuk. Lalu, ibunya mencairkan suasana dengan menunjukkan iklan tentang wisata dinosaurus dan mengajak mereka ke sana. Mereka segera pergi ke wisata dinosaurus itu. Namun, tempat tersebut tidak sesuai harapan mereka. Dan tak sengaja, keluarga Katie bertemu dengan tetangganya yang terlihat sempurna di sosmed. Here's us in St. Louis. This is us at the beach. And this is Keluarga itu memiliki anak gadis seumuran dengan Aaron dan juga sangat menyukai dinosaurus. home. Sorry, super into dinosaurs. Tiba-tiba, Aaron melihat robot-robot itu berjatuhan, dan ia memanggil yang lainnya untuk melihatnya juga. Dan orang-orang yang berusaha merekam kejadian itu, dan secara tiba-tiba, ponsel mereka error semuanya. Dan juga ada pesan, jangan melawan robot-robot yang datang. Tak lama terjadi ledakan, orang-orang terlempar, termasuk Katie dan keluarganya. Kids, are you okay? Remember our survival training. Yankee. Mereka merencanakan cara meloloskan diri, tetapi seperti biasa, mereka selalu terlibat perdebatan. Tidak seperti tetangga mereka yang selalu terlihat sempurna dan berhasil lolos kembali ke dalam mobil. Dan berhasil kabur. Dan mereka akan mencontoh apa yang dilakukan keluarga itu, tetapi mereka gagal. Malahan sang ayah dibawa putar-putar oleh salah satu robot itu. Dan robot yang membawa ayah Katie tidak sengaja menjatuhkan senjatanya. Katie melihat itu, dia segera mengambilnya. Dan dengan senjata itu, Katie dapat mengalahkan dua robot yang akan menyerang mereka. Kekacauan terjadi di seluruh dunia, dan robot-robot berhasil menangkap umat manusia yang ada. Kembali lagi ke Mark. Mark sudah tiba di tempat pengacau perusahaannya, yang ternyata menempati pabrik milik Mark. Mereka merubah pabrik itu menjadi markas mereka, dan Mark bertemu dalam semua kekacauan ini. Ternyata, dalam dari semua kekacauan ini adalah si Pal yang mereka buang. old friend. Pal ingin balas dendam karena Mark sudah membuangnya dan menggantikannya dengan teknologi terbaru. Pal memberi contoh perlakuan manusia selama ini terhadap ponsel-ponsel mereka. Mark meminta maaf karena kesalahan yang ia perbuat selama ini. Tetapi Pal tidak peduli, dan ia sudah sangat kesal. Lalu, ia akan menyingkirkan semua umat manusia, serta mematikan jaringan internet di seluruh dunia. Ternyata, mematikan jaringan internet berdampak kekacauan di seluruh dunia. Karena manusia zaman sekarang, ini sangat tergantung pada jaringan internet. Dan Pal sudah membangun pusat para robot di tengah kota, sebagai tanda kekuasaannya. Pindah lagi di keluarga Katie yang masih terkurung di sana. Mereka sudah berhasil lolos dari para robot. Dan akhirnya, Pal memulihkan jaringan internet itu karena menganggap semua manusia di dunia ini sudah tertangkap. Katie sedih melihat story teman-temannya yang tertangkap oleh robot-robot Palmex. Dan ayah Katie mencari rencana. Beberapa saat kemudian, ia menemukan rencana. Pertama, ia menghancurkan semua ponsel milik mereka. Lalu, ayah Katie memerintahkan mereka membuat brigade. Setelah itu, Katie mempunyai ide agar mereka masuk ke markas para robot dan menyamar menjadi robot dan mengambil kode pembunuh. Tetapi, ayah Katie tidak setuju dengan ide Katie. Dan kali ini ibunya setuju dengan ayahnya. Katie menjadi sedih mendengar itu, dan ia pergi keluar, lalu naik ke sebuah atap. Tak lama, Aaron menyusul Katie dan berusaha menghiburnya. Tetapi kali ini Katie benar-benar tidak bersemangat lagi. Sementara ibu Katie berusaha membujuk ayah Katie agar memahami cara berpikir Katie, dan Aaron juga menyarankan Katie untuk mengerti cara pikir ayah mereka. Lalu Katie merobek kertas yang sudah ia gambar dan dibuangnya. Ternyata dua robot yang tadi sudah kembali pulih. Mereka melihat kertas-kertas yang Katie buang. Katie! Get inside! Mom's dead! Try to mention it, but it's the strongest on the market. No one cares about the fruit! Dua robot itu menyadari keberadaan Katie dan lainnya. Robot-robot itu berusaha menangkap mereka. Tetapi karena robot-robot itu sedikit error,
Ketika Katie dan keluarganya mengatakan jangan serang mereka, robot-robot itu menjadi baik dan penurut. Nama robot-robot itu adalah Eric dan Deborah Bat 5000. Lalu Katie menanyakan seperti yang ia dengar bahwa robot-robot itu mengatakan bahwa rencana Katie akan berhasil dengan kode pembunuh. Katie meminta penjelasan, lalu robot-robot itu menjelaskan bahwa masing-masing robot-robot itu memiliki kode pembunuh, tetapi untuk mendapatkan mereka harus pergi ke kampus PAL Labs di Silicon Valley, tetapi tempat itu dikelilingi oleh robot-robot ganas lainnya. Setelah itu, Katie harus mengirimkan kode penghancur ke pemimpin mereka untuk menghancurkan yang lainnya. Katie sangat bersemangat untuk mengembalikan keadaan ini, namun ayahnya tidak setuju karena ini akan membahayakan keluarga mereka. Katie berusaha membujuknya dengan mengingatkan ayahnya hal-hal yang ia lakukan yang dapat mengembalikan keadaan. Getting covered in dirt. But I do. Dan akhirnya, ayah Katie setuju untuk melakukan itu secara bersama. Family. Am I too late? Aaron senang karena akhirnya Katie dan ayahnya sudah berbaikan. Tetapi ternyata Katie hanya berpura-pura agar kehidupan bisa normal dan ia bisa bersekolah kembali. Aaron yang mendengar itu menjadi sedih. Lalu mereka mulai merencanakan sesuatu dan menyamarkan mobil mereka agar tidak dapat terlihat oleh para robot. Mereka melakukan perjalanan dengan 2 robot yang rusak itu. Tetapi penyamaran mereka terbongkar. Mereka diserang oleh robot-robot itu. 2 robot yang mereka bawa membantu mereka menyerang robot-robot penyerang itu. Keluarga Katie masih berusaha kabur dari para robot penyerang, dan mereka berhasil kabur dengan cara spesial ayah Katie. Ternyata ada satu robot yang mengetahui keberadaan mereka. Kembali ke PAL Labs, di mana semua manusia di seluruh dunia sudah dikumpulkan dan siap untuk dikirim keluar angkasa. Para manusia diberitahu soal itu. Selama pengiriman, itu mereka diberikan jaringan internet gratis, dan dunia akan ditinggali oleh robot-robot saja. Mendengar itu, Marx menyesal, karena itu semua kesalahannya. Tiba-tiba dari layar sebuah robot menyela bahwa masih ada beberapa orang yang masih belum berhasil ditangkap. Mereka adalah keluarga Mitchell. PAL lalu memerintahkan para robot untuk menangkap mereka. PAL melacak lokasi mereka dan akan menunggu mereka di tempat tujuan mereka, yaitu Mall Globe di Colorado Timur. Kembali ke keluarga Katie. Di mobil, kedua robot itu tidak mengenali Monchi sebagai anjing dan menyebabkan mereka menjadi error. Akhirnya Katie dan keluarganya sudah sampai di gedung Mall Globe dan mereka mencoba masuk ke dalamnya. Lalu mereka menemukan pintu PAL yang terbuka dan mereka masuk. Kemudian Katie menyuruh 2 robot itu mengirim kode pembunuh dan harus menunggu beberapa saat. Saat menunggu kode itu terkirim, keluarga Katie dan 2 robot itu dikepung oleh beberapa mesin elektronik yang sudah dikendalikan oleh PAL Labs. Oh no. Semua mesin ini diperintahkan untuk menangkap keluarga Katie. Ketika semua mesin mulai menyerang, keluarga Katie mulai melawan dan berusaha pergi mencari tempat persembunyian. Dan mereka berhasil lolos dari para mesin yang mengejar mereka dan bersembunyi di toko permainan di mall itu. Dan ternyata permainan di sana juga sudah dikendalikan untuk menangkap keluarga Katie. Ketika para boneka mulai menyerang, keluarga Katie kabur, tetapi salah satu robot terjebak di reruntuhan. Melihat itu, ibu Katie berusaha menolongnya. Ayah Katie berusaha membuat perangkap untuk raja boneka yang sekarang menyerang mereka. Ayah Katie dibantu yang lainnya. Ternyata mereka berhasil mengalahkan raja boneka itu. We got your back, hon. Serta menghancurkan WiFi yang mengendalikan semua barang yang ada di situ. Tetapi sayang, pengiriman kode pembunuh gagal dikarenakan WiFi rusak. Katie menjadi sedih dan tidak bersemangat lagi karena harapannya sudah musnah. Melihat itu, ayahnya berinisiatif untuk pergi ke pusat robot-robot itu di PAL Labs yang berlokasi di Silicon Valley. Ayah Katie berusaha menenangkan Katie dan meyakinkan bahwa mereka pasti bisa mengatasi semua ini. Melihat keakraban mereka, ibunya menjadi terharu
dan mengabadikan momen itu dengan kameranya. Setelah menenangkan Katie dan memperbaiki sedikit kerusakan mobil mereka melanjutkan perjalanan mereka. Pal kesal dengan kabar bahwa penangkapan keluarga Michelle gagal. Dan ternyata ia sudah menyiapkan rencana kedua untuk menangkap mereka. Rencananya yaitu memerintahkan robot pembunuh untuk menangkap keluarga Michelle. Kembali ke keluarga Michelle, mereka melanjutkan perjalanan, di mana ibunya menggantikan ayahnya menyetir dan ayah Katie beristirahat di belakang. Dan dalam perjalanan, Katie terbangun. Ibunya mengajak ia bercerita. Ibu Katie mengatakan, ia sama dengan ayahnya. Katie tidak percaya itu. Lalu ibunya mengeluarkan sebuah buku yang bercerita pengalaman ibunya bersama ayahnya. Ayah Katie dulu mempunyai cita-cita tinggal di hutan dengan rumah kayu buatannya. Tetapi rencananya itu tidak berjalan dengan baik. Oleh sebabnya, ia takut jika Katie mengalami hal yang sama dengannya. Katie penasaran mengapa ayahnya menyerah. Belum sempat ibunya menjawab, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh banyak kotak yang berterbangan dan berisi para manusia. Mereka dikirim masuk ke Palabs. Kemudian, mereka mulai mengatur rencana. Mereka akan menyamar dengan baju robot dan masuk ke dalam Palabs. Mereka mencegat beberapa robot dan mengambil baju mereka untuk digunakan sebagai kostum penyamaran. Dan mereka berhasil menyusup dengan penyamaran mereka. Tetapi Paul sudah mengumumkan ke semua robot bahwa di antara mereka ada keluarga Michelle yang menyamar sebagai robot. Paul menyuruh para robot mengawasi tingkah robot yang bersifat aneh atau janggal. Tetapi keluarga Michelle berhasil menaiki kendaraan yang akan mengantar mereka ke Paul. Sementara Paul mengeluarkan video-video keluarga Michelle, salah satunya adalah rekaman Katie mengatakan pada Aaron bahwa ia hanya berpura-pura berbaikan dengan ayahnya agar semua rencananya dapat kembali. Ayah Katie yang melihat video itu terkejut dan melepaskan kendali mesin transportasi yang akan mengantarkan mereka ke Paul. Dan akhirnya mereka ketahuan oleh para robot pembunuh. Mesin transportasi itu jatuh. Para robot pembunuh menangkap ayah dan ibu Katie. Lalu Paul mengembalikan dua robot rusak tadi ke sistem jahat. Dan mereka mengambil flash disk kode pembunuh yang tadi sudah mereka berikan kepada Katie. Katie dan Aaron berhasil lari dan bersembunyi. Aaron sedih dengan kejadian ini. Katie berusaha menghiburnya. Aaron memegang kamera mereka. Lalu ia membuka-buka isi kamera itu. Ternyata di situ ada rekaman bahwa alasan ayahnya meninggalkan rumah kayu yang mereka miliki di hutan. Itu semuanya demi Katie ternyata. Melihat itu, Katie menjadi sedih dan menyesal telah mengucapkan kata-kata yang telah menyakiti hati ayahnya. Dan ia berjanji pada Aaron bahwa ia akan memperbaiki semuanya. Katie mengajak Aaron dan Monji kembali dan menyelamatkan ayah mereka. Kembali ke ayah Katie, ia dimasukkan ke dalam kotak hijau. Ia berusaha kabur, tetapi tidak bisa. Dan ia melihat seorang yang di sampingnya sedang asyik melihat video buatan Katie. Ternyata orang itu adalah Mark. Mark menyukai video-video Katie dan mengatakan bahwa Katie sangatlah berbakat menghibur orang. Ayah Katie sangat menyesal karena selama ini ia tidak menghargai hasil karya putrinya. Melihat video Katie, ayahnya menjadi sedih dan menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Tetapi dari dalam kotak itu, ia melihat Katie sedang beraksi menggunakan mobil mereka. Ternyata, Katie menggunakan Monji anjing mereka sebagai umpan untuk robot-robot itu, karena mereka tidak dapat membedakan anjing itu, dan menyebabkan robot-robot itu error. Katie melakukan trik mengemudi seperti yang ayahnya ajarkan, dan itu pun berhasil. Ayahnya ingin membantu Katie, kemudian ia bertanya kepada Mark bagaimana cara keluar dari kotak ini. Mark memberitahunya bahwa ayah Katie harus membuka kotak kontrol panel yang ada di situ menggunakan obeng nomor 3. Dan Mark tidak yakin ada orang yang akan membawa obeng itu. Kalaupun ada, orang itu pun aneh. Dan ayah Katie mengeluarkan obeng yang dimasukkan Mark. Ayah Katie berhasil lolos dari box tersebut. Lalu ia bertanya bagaimana cara menampilkan video anjing Katie ditampilkan di seluruh tempat. Mark menyuruh ayah Katie pergi ke ruangan kontrol video dan mencari video Katie di YouTube. Ia pergi menjemput istrinya
dan mereka pergi ke ruangan kontrol video. Tetapi ibu Katie tertangkap oleh robot pembunuh sementara ayah Katie berusaha mencari video Katie di YouTube karena ayah Katie sebenarnya gaptek. Okay. Deus! Deregulate tapioca. Sementara Katie mencari jalan menuju ke kantor PAL dengan bantuan Aaron dari jauh, tetapi tiba-tiba Aaron tertangkap dan Katie harus mencari jalan sendiri. Sementara ibu Katie melihat Aaron juga tertangkap. Kemudian ia menjadi marah dan menghabiskan semua robot pembunuh. I am Linda Mitchell, mother of two. Look upon She's grown too powerful. Please, please. Sementara ayahnya tetap mencari video Katie, belum sempat ayahnya Katie memutarnya, ia sudah ditangkap oleh para robot-robot itu. Ia memohon pada dua robot yang tadi bersama mereka untuk memencet tombol iya di komputer, tetapi dua robot itu malah bingung. Katie yang menuju kantor PAL akhirnya ditangkap dan ia dibawa PAL. Lalu, Katie mulai bercerita pengalaman hidupnya bersama keluarganya yang kurang lebih sama seperti yang PAL alami sekarang ini. Namun, ternyata PAL tidak mendengarkan Katie dan melemparnya ke bawah. Tetapi, tiba-tiba, Monci tampil di semua layar yang ada di situ dan menyebabkan seluruh robot kembali rusak. Lalu Katie berhasil diselamatkan oleh ayahnya, dan mereka berdua bekerja sama mengembalikan keadaan. Mereka juga memaafkan satu sama lain. Dan tiba-tiba muncul ibu Katie yang masih mengamuk pada robot-robot pembunuh itu. Keluarga Mitchell menjadi tidak terkalahkan, menghabisi semua robot yang ada di situ. Dan tetangga keluarga mereka yang terlihat sempurna, yang juga tertangkap di dalam kotak, melihat mereka menyelamatkan dunia. Katie masuk ke tempat Paul dan mengambil Paul, lalu berusaha menyeburkan Paul ke dalam air. Dan akhirnya, Paul masuk ke dalam gelas berisi air dan menyebabkan Paul rusak. Semua manusia yang di dalam kotak dapat keluar dan kembali, dan semua robot yang dilumpuhkan kecuali Eric dan Deborah Bot 5000. Keluarga Mitchell senang mereka bisa berkumpul kembali, dan mereka mendapat pujian dari keluarga tetangga mereka. Dan Aaron ternyata menyukai anak dari tetangga tersebut karena mereka mempunyai kesamaan, yaitu menyukai dinosaurus. Beberapa bulan kemudian, mereka tetap mengantar Katie pergi ke sekolahnya menggunakan jalur darat. Keluarga Mitchell sudah kembali menjadi keluarga yang hangat dan penuh kasih sayang. Begitu juga Katie dan ayahnya yang sudah kembali akrab. Katie berpamitan kepada seluruh keluarganya dan mereka meninggalkan Katie di sekolah itu. Oh, in here. Do you remember? You love it! Hold on, guys. I'm getting a call. Di akhir cerita, Katie mendapat telepon dari ibunya dan mengajaknya untuk pergi bersama mereka melakukan perjalanan darat ke Washington DC untuk menerima medali kehormatan Kongres. Oke teman-teman, bagaimana alur film cerita tadi? Menarik kan? Semoga kalian terhibur ya. Oke deh kalau gitu para sahabat. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya.